Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik kekuatan dalam persatuan. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang topik ini terambil dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dampak kelima yang menjadi kekuatan dalam persatuan adalah adanya peneguhan dan penguatan terhadap tantangan yang kita hadapi sehari-hari. Hidup sebagai pengikut Kristus adalah hidup yang akan selalu dipenuhi oleh tantangan, sebab kita dipanggil untuk menjadi berbeda dengan dunia ini. Dan itu berarti kita siap untuk hidup dengan budaya yang berbeda dari dunia ini. Yang paling umum kita jumpai adalah adanya pergeseran pandangan tentang keluarga dan pernikahan. Nilai-nilai tradisional tentang pernikahan dan keluarga yang berlaku umum, baik karena kesukuan ataupun kesamaan yang lain, akan menjadi topik yang sering kali kita pertanyakan, khususnya jika konsep-konsep tersebut tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Tantangan berikutnya berkaitan dengan budaya, khususnya media dan industri hiburan yang sering menampilkan gaya hidup dan nilai-nilai yang bertentangan dengan iman Kristen, yang bisa menjadi godaan dan kebingungan terutama bagi generasi muda. Di manakah kita menemukan peneguhan dan penguatan akan identitas kita sebagai orang percaya di tengah banyaknya tantangan tersebut? Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 adalah salah satu bagian penting dalam perjanjian baru yang membahas tentang pentingnya persekutuan Kristen. Sebelum ayat 24, penulis surat Ibrani telah menjelaskan tentang keunggulan Kristus sebagai imam besar yang telah mempersembahkan dirinya sekali untuk selamanya, sehingga umat percaya memiliki akses langsung kepada Allah. Ia mendorong jemaat untuk melakukan 3 hal, yaitu berani menghampiri Allah, ayat 22, memegang teguh pengharapan, ayat 23, dan yang ketiga, memperhatikan sesama, ayat 24 sampai 25. Dengan kata lain, persekutuan dan hubungan sesama orang percaya adalah hasil yang harus nampak sebagai bagian dari penebusan yang Kristus kerjakan dalam kehidupan kita. Penulis menuliskan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti kebiasaan beberapa orang, melainkan marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Berarti janganlah kita meninggalkan, menelantarkan, atau mengabaikan persekutuan orang percaya. Ini bukan hanya tentang menghadiri ibadah hari Minggu, tetapi tentang komitmen untuk berkumpul sebagai tubuh Kristus. Penulis menegaskan bahwa persekutuan bukanlah pilihan, melainkan keharusan untuk ketahanan iman. Lebih lanjut, dalam kata saling menasihati, jika ditelusuri lebih dalam, kita akan menemukan alasan mengapa pertemuan jemaat sangat penting. Tujuannya bukan sekedar mendengar khotbah,
tetapi untuk memberikan dukungan dan kekuatan satu sama lain dalam menghadapi godaan, keraguan, dan tantangan. Dalam kelemahan kita membutuhkan dukungan satu sama lain untuk bertahan sampai akhir. Demikian pula dengan kita. Saat ini tantangan kita bukan hanya tentang penderitaan, pandangan-pandangan tradisional atau media dan industri hiburan saja, melainkan filsafat-filsafat dunia yang dapat membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Kita butuh untuk diteguhkan dan dikuatkan karena kita lemah. Kita butuh dikuatkan oleh saudara seiman kita, khususnya menjelang hari Tuhan yang tidak kita ketahui kapan akan terjadi. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama: apa peran pertemuan ibadah bersama dalam hidup kita secara pribadi? Apakah kita secara teratur menghadiri pertemuan ibadah, dan mengapa? Bagaimana kita dapat menjadi sumber motivasi bagi orang lain dalam komunitas iman? Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, di tengah dunia yang semakin hari semakin menjauh dari hadapan-Mu, tolong kami agar kami dapat saling memotivasi saudara seiman kami dalam kasih dan perbuatan baik. Tumbuhkanlah kesetiaan dalam diri kami, agar kami setia menghadiri pertemuan ibadah bersama, dan pakailah kami untuk saling memberikan dorongan bagi sesama kami ketika tantangan datang silih berganti. Pakai kami untuk saling menguatkan dan meneguhkan di dalam kebenaran-Mu, sehingga kami bertumbuh bersama dalam iman yang benar kepadamu. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin.